Kita tidak hanya merekam. Kalau biasanya kalau liputan biasa itu kan kita merekam suatu peristiwa. Ini tidak hanya merekam dari suatu peristiwa, tapi kita bagian dari peristiwa itu. Mungkin juga bisa di rumah penduduk sebenarnya. Betul. Jadi sebelum rumah penduduk lokal situ ya. Jadi pihak KSA menentukan tanggal 26 Mei ya, misalnya. Tutup. Ini udah masuk musim haji, tutup. Jadi bagi warga yang umroh tidak boleh masuk. Itu biasanya mereka umrohnya tuh udah di tanggal 20. Jadi nginep di rumah itu tidak keluar. Betul. Sampai hajian. Tapi sampai hajian, bukan ketika dia mau udah nggak bisa umroh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willy Widianto di acara Cawan, Cerita Wartawan, mengupas kisah-kisah jurnalis yang meliput di lapangan. Kali ini kita sudah kedatangan dua jurnalis senior di studio yang kebetulan kemarin bertugas sebagai petugas haji. Ada Mas Bian Harnansah, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mbak Anita Kusumawardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ke Mbak Anita dulu deh yang terbaru. Ini Mbak Anita ini petugas haji tahun berapa waktu itu, Mbak? Saya 2024, berarti setahun yang lalu ya. 2024, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ini bisa diceritakan tidak, Mbak, pengalaman sebagai petugas haji di sana waktu itu? Banyak banget pengalamannya. Banyak, karena jadi petugas haji itu kalau menurut saya pencapaian terbesar ya sebagai seorang jurnalis. Mau liputan luar negeri kemanapun, paling lama dan paling berkesan adalah ketika kita ke Tanah Suci. Karena nggak hanya liputan biasa. Liputannya tuh ya kita sebagai jurnalis, sebagai pelayan Duyufur Rahman atau tamu-tamu Allah, itu yang sebenarnya tugas utamanya itu. Saya selalu merinding, selalu nggak bisa membendung rasa haru kalau ingat pengalaman di sana tuh banyak banget yang sampai sekarang terngiang terus gitu. Bahkan pokoknya setiap ada lantunan talbiyah labaik Allahumma labaik ya Allah, panggillah kami, rasanya pingin lagi ke sana. Banyak banget yang rasanya kalau kita kupas nggak cukup, dalam sehari nggak akan cukup gitu. Tapi ya banyak deh Mas Willy, boleh kalau diceritakan secara mendetail banyak. Dan sebenarnya satu hal yang paling sangat saya berkesan banget itu yaitu tadi bahwa kita tidak sekedar meliput tapi juga sebagai pelayan tamu-tamu Allah. Waktu itu Mbak Anita ini ditempatkan di Dakar mana waktu itu, Mbak? Saya di daerah kerja Makkah. Oh, Makkah, ya. Dan waktu itu ketika itu apa yang paling berkesan menurut Mbak Anita ketika bertugas sebagai petugas haji di Makkah waktu itu? Ketika wukuf di Arafah. Dan puncak haji nih ya. Puncak haji itu ada tiga di 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah, kemudian besok harinya kita mabit dan lempar jumroh di Mina dan juga Musdalifah. Itu rasanya ya Allah banyak banget yang kita saksikan gitu loh. Kita tidak hanya merekam. Kalau biasanya kalau liputan biasa itu kan kita merekam suatu peristiwa. Ini tidak hanya merekam dari suatu peristiwa, tapi kita bagian dari peristiwa itu. Banyak banget. Apalagi jamaah haji lansia kita itu kan jumlahnya 2024 itu jamaah terbesar. Lansia, untuk lansia ya waktu itu? Tidak hanya lansia, tapi memang dominan lansia ya. Saat itu saya banyak menemukan jemaah-jemaah haji lansia yang dengan semangatnya mereka melaksanakan ibadah haji rukun Islam kelima ini tidak hanya kalau dipikir dengan kalkulator Allah, ke Tanah Suci itu kan nggak gampang ya secara finansial, tapi jauh dari itu ternyata ibadah ini tuh ibadah fisik. Bayangkan sekali ketika orang yang nenek-nenek usia 75 tahun, 80 tahun bahkan. Oh ya, saya mau cerita tentang jemaah haji tertua. Umur berapa waktu itu? 105 kalau nggak salah. Asal Ponorogo, Jawa Timur. Tempat, ya? Kampung halaman kampung halaman saya. Namanya Mbah Harjo. Itu luar biasa yang kita temuin ketika puncak haji itu. Kalau Mbah Harjo sih sehat walafiat. Tapi banyak lagi jemaah haji lansia yang di sana tuh mengalami demensia, yang perlu pendampingan, yang perlu dia tuh ini kan beda ya. Kita hidup di sekian tahun di kampung, dan atau di Indonesia tiba-tiba dengan kultur dan
apa namanya, suhu yang terutama cuaca, suhu ya. yang sangat ini tuh pengaruh banget gitu. Kira-kira ya yang paling berkesan ketika lempar jumroh itu saya menemukan banyak sekali saat itu. Ada viral tuh 300 berapa jamaah meninggal karena saat itu panas ketika puncak haji. Lempar jumroh itu suhunya berapa tuh waktu itu? 48 hampir 48 derajat Celcius. Saya menemukan sendiri. Nah di situ tuh saya sedang mengabadikan mereka lempar jumroh jalan ke Jamarot ya Pak Haji ya, yang namanya Jamarot di Mina itu. Sekitar berapa Pak dari Mina ke Jamarot? 8 kilo ada ya Pak ya? Masih tergantung tenda. Tergantung tendanya. Oke. Anggap kita paling dekat itu 6 kilo. 6 kilo ya, 6 kilo paling dekat ya. Itu tiba-tiba ada ibu itu berhenti. Mbak, saya haus gitu. Padahal air banyak di situ. Udah saya semprotin aja udah gitu. Saya haus, saya ini. Saya ngeliat kaki udah melepuh. Ternyata ibu tidak memakai alas kaki. Sendal atau sepatu dia nggak pakai ya. Saya cuma punya kaos kaki cadangan saya yang nggak baru sebenarnya, tapi saya pakaikan. Masya Allah, ibu itu langsung nangis. Akhirnya bisa jalan, terus meluk saya, terus dia kayak posesif gitu loh. Aku jangan kamu tinggalin, Mbak. Berarti setelah saat itu bareng terus ya? Bareng sampai karena hari itu saya piket, saya ke Jamarot itu. Itu yang ya Allah, kita hidup mau sesombong apapun, di sana nggak akan ada habis. Padahal ibu itu adalah pensiunan pejabat tinggi lah. Beliau tapi umurnya sudah hampir 70 berapa gitu, lupa saya. Nggak sampai 80 sih. Saya biasa nyuruh orang katanya. Nyuruh ini, saya di sini kayak ya Allah. Aduh sedih deh kalau nyeritainnya. Saya ada ini gitu loh. Tapi memang itu yang paling berkesan kalau menurut saya, bahwa semua orang di mata Allah itu sama ketika di tanah suci. Oke, kita beralih ke Mas Bian Arlansa. Ini waktu itu berangkat haji tahun berapa, Mas Bian? 1444 Hijriah. Berarti tahun 2022. Bisa diceritakan tidak pengalaman pergi haji di Mekah waktu itu? Alhamdulillah saya tuh menabung ya, akhirnya berangkat sendiri. Tapi saya juga berkontribusi untuk Tribun News dari mulai pemberangkatan mungkin sampai tawaf wada juga ya. Walaupun tetap mengirim berita. Justru saya sebagai haji yang mandiri, maksudnya bukan petugas, tapi banyak juga bantu petugas karena ketika saya mendarat di Jeddah itu suhu di 47 derajat. Itu bertahan sampai sebulan. Dan ketika habis hajian tuh ibaratnya habis wukuf di Arafah, itu baru turunnya pun ke 45. Itu malam naik lagi ya. Pokoknya jadi kalau saya sih sarankan dengan suhu yang ekstrim, para haji itu bawa kayak semprotan air spray gitu ya. Itu yang diharuskan. Mungkin dipersiapkan untuk di Arafah tuh panas sekali ya. Meskipun petugas nanti bawa ya Pak Haji ya. Petugas kalau saya bawa. Spray kalau kipas yang gitu perlu. Kalau kipas hanya kayak kan karena dia lembab ya. Panas, tidak berkeringat. Jadi seharusnya semprot, nanti itu baru dukung. Itu kebanyakan jamaah itu. Terus yang paling menarik ketika saya di Jeddah itu emang kalau panjang, dan alhamdulillah di tahun 2022 itu haji masih dibatasi oleh KSA, Kingdom of Saudi Arabia ya. Pasca pandemi ya Pak? Pasca pandemi, jadi kita haji Indonesia ditunda 2 tahun. Jadi kami hanya 2 juta orang sedunia itu, jadi dikit sekali. Nah waktu itu masih ada pembatasan sosial kan di sana? Nggak ada. Tapi sisa-sisa bekas hajian yang tahun lalu ada. Termasuk era COVID ada. Pembatasan, tapi ketika sana juga harus pakai masker. Masih pakai masker. Tapi kadang-kadang kalau saya nggak kuat banget pakai masker, sudah panas pakai masker. Apalagi ketika menjalankan tawaf dan sa'i. Lalu ketika habis dari Jeddah saya pindah ke Madinah, digeser ke Madinah. Itu prosesnya lumayan, dan di dalam mobil udah AC-nya kencang pun panas. Tetap panas ya? Panas sekali. Mungkin semua ada yang mulai baru ini ya, kan di pesawat dingin ya. Itu berarti panasnya panas hangat tapi tidak berkeringat ya? Panas hangat tidak berkeringat. Kering ya, panas kering gitu ya? Panas kering. Untungnya kami begitu Jakarta dibilang ini hajian ini suhunya ekstrim. Dan benar-benar ekstrim, dari 47 turun 45. Malamnya naik 47 lagi turun. Itu sebulan. Tapi habis hajian itu turun semua langsung. Terus menariknya ketika di Madinah
lebih enak gitu ya, kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada saat ini berhaji, manfaatkanlah di Madinah itu suatu hal yang wah indah deh. Kalau udah apalagi kalau saya kan kebetulan tamatu, Indonesia rata-rata tamatu tuh haji yang diduluin, umroh dulu baru haji. Di situ kita harus bayar dam. Bayar dam terakhir ya? Enggak, dam pas di Mekah. Habis pulang dari Madinah, habis melakukan sholat arba'in, pulang Madinah. Terus di Madinah juga teman-teman yang saudara-saudara kita yang lagi di sana, coba masuk lewat pintu yang pria ya, masuk ke pintu 19. Di sana ada kultum. Pintu 19 di Madinah, Nabawi. Itu ada namanya kultum, ceramah bahasa Indonesia, mengisi dari Jeddah maghrib ke Isya. Itu banyak sekali. Jadi kalau pengen tausiah atau ngaji itu penceramahnya dari Indonesia, dan itu Syekh dari Riau. Riau. Ada pernah ditulis sama teman kita tahun lalu ya. Sama Taufik. Dari Madinah. Lalu geser ke Mekah. Sebelum ke Mekah biasanya kami udah pakai ihram untuk melakukan umroh. Jadi kalau tamatu itu yang jadi duluan umroh baru nanti hajinya. Jadi makanya kena dam. Lalu ketika habis itu seperti biasa, dan ketika di Jakarta kita membayangkan harus bawa senter untuk mencari batu ya Mbak ya. Ternyata sudah batu untuk jumroh. Ketika kita habis dari Arafah kita harus ngambil batu untuk di mabit di Musdalifah. Ternyata sudah ada kantong-kantongnya, dipermudah. Ya, berarti tinggal ngambil kantongnya aja isi batu itu ya. Setelah itu lebih banyak, kalau yang tamatu tuh lebih banyak seperti kita sebulan itu di Mekah, ya udah ibadah aja, menunggu hajian. Panjang puncak haji ya. Lalu ketika selesai Arafah, ada yang menarik di aku ketika di tahun 2022 di mana terowongan Mina itu mati lampu. Berarti kondisi waktu itu gelap gulita. Gelap, jadi kita pakai senter. Nanti ada videonya. Kita lihat kan di sana itu puncak haji itu ya, waktu puncak haji selesai. Kalau Jamarot tuh itu di Mina. Jadi selesai dari Arafah kan puncak haji tuh. Nah jadi itu hari kedua itu mati lampu. Pas Idul Adha, kalau di kita 10 Zulhijjah. Jadi saya tanggal 11 atau 12 dan 13 kan terakhir. Pas di pertengahan itu mati lampu dan banyak kepanikan ya. Tapi mungkin karena saya jadi ada 2 terowongan Mas Willy dari maktab saya tuh. Kira-kira 4, kalau Mbak Nita mungkin 6 ya. Saya 4. Dan itu yang terowongan yang mana Pak Haji? Yang dari Jamarot kah atau yang mau masuk sudah ke Mina yang kedua? Kalau posisi mati lampu itu sebelum baru mau ke Jamarot. Mau arah Jamarot. Dan sekarang jadi satu jalur Mas Willy. Satu terowongan itu satu jalur untuk ke Jamarot. Nanti baliknya beda lagi terowongan. Itu berarti jemaah pakai handphone kah atau senter? Handphone ya. Dan lagi di Jamarot itu sekarang udah ada kayak tangga jalan yang datar apa? Benar. Yang dan itu semakin banyak kalau di kalau di 2024 itu semakin diperbanyak. Dan itu ketika kejadian mati lampu itu lumayan sih ya, 5 menit ya. Berarti waktu itu tangga jalan itu nggak berfungsi. Ya itu jadi pada ini untungnya saya dengar dari di ujung sana tutup close jadi ditutup pintu sana. Jadi yang sini dulu jalan. Sampai sebelum masuk terowongan, kan kalau terowongan pertama tuh gelap, terus keluar terang. Begitu kita pas keluar masuk terowongan 1 sudah lihat nyala lagi. Gitu. Oke, tahan dulu Mas Bian dan Mbak Anita, kita akan bergabung ke rekan jurnalis kita yang bertugas sebagai petugas haji, ada Mbak Dewi Agustina. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi Agustina, apa kabar? Waalaikumsalam. Hai Mbak. Halo Mbak, apa kabar? Di sini ada Mbak Anita dan Mas Bian nih. Hai. Posisi Mbak Dewi ini sedang berada di mana ini? Siang. Oke, selamat siang semuanya, di sini baru jam 11.35 waktu Arab Saudi. Saya sedang berada di gate E3 Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Suhu di sana berapa Mbak Dewi kalau terpantau? Suhu di sana sekarang? Untuk hari ini agak lumayan sejuk ya kalau kita dibandingkan yang kemarin-kemarin. Ya, hari ini
terpantau 33 derajat. Wow, 33 ya. Dingin itu. Tadi Mas Bian nyebut 47, 48 panas. Sekarang agak sejuk berarti ya. Sejuk ya, itu. Betul. Tapi beberapa hari sebelumnya saya sempat merasakan suhu 44 derajat. Masya Allah. Mbak Dewi, bisa digambarkan tidak sekarang situasi di Bandara Jeddah tempat Mbak Dewi menyiarkan langsung ini seperti apa di sana kondisinya? Apakah sudah banyak jemaah haji asal Indonesia yang datang atau gimana di sana? Oke, baik Mas Budi. Sementara ini di gate 3 tempat saya melaksanakan jalan kondisi masih tidak begitu ramai karena jemaah haji Indonesia yang dilaksanakan darat di jam 11.10 waktu Arab Saudi. Ya. Ini akan berkumpul di sini untuk kemudian akan dibawa ke bus menuju ke Mekah. Secara persiapan kita lihat persiapan dari wukala yang akan membantu jemaah kita untuk menuju ke Mekah. Begitu Mas. Oke. Mbak Dewi selama bertugas di Dakar Bandara Jeddah ini ada cerita-cerita menarik nggak Mbak Dewi selama bertugas ini? Apakah ada jemaah haji yang kelelahan atau seperti apa ketika sampai di Arab Saudi ini? Oke. Kebetulan alhamdulillah hitungan kurang lebih 10 hari saya di sini ada beberapa peristiwa yang menurut saya memang sangat berkesan sekali karena baru sekali ini saya menemukan ikut membantu para jemaah yang sedang kesulitan. Pertama itu ada Bapak Mismari. Bapak Mismari itu tersesat, dia ketinggalan rombongannya di Masjidil Haram. Saat itu kita sebenarnya lagi tidak bertugas, sebagai tugas haji, tetapi karena memang tugas kita selain peliputan sebagai MCH, kita juga melayani jemaah. Kita menemukan Bapak itu dalam keadaan seperti bingung gitu. Setelah kita tanya, ternyata dia tidak bisa pulang ke hotel. Bapak itu baru tiba tadi pagi harinya, malamnya kemudian melaksanakan sholat isya di Masjidil Haram bersama dengan rombongannya. Di Nabawi, Mbak. Tapi setelah di Nabawi. Di Nabawi mungkin Mbak ya? Nabawi, maaf. Ya, di Masjid Nabawi. Kemudian kita tanya, akhirnya dia cerita kalau dia ketinggalan rombongan. Setelah itu ya kita menghubungi bagian sektor untuk mencari tahu di mana sih Bapak ini tinggal hotelnya. Akhirnya kita bantu mengantarkan jemaah itu sampai ke hotelnya. Dia nggak pakai gelang ya Mbak Dewi? Pakai gelang. Dari gelang itu ya, bisa mendeteksi. Dari gelang itu ya bagian sektor akhirnya, walaupun tidak tahu persis hotel tempat si Bapak menginap, tapi akhirnya kita cari-cari sampai akhirnya Bapak itu ingat bahwa hotelnya ada di sebelah sana gitu. Itu umur berapa Mbak Dewi si Bapak itu waktu dia lupa hotel itu? Itu sekitar di bawah 60-an. Di bawah 60. Apa dia punya demensia atau gimana atau memang tertinggal? Antara jet lag atau gimana? Enggak, mungkin karena memang baru mereka kan tidak mengetahui itu lokasi. Karena baru ke sana mereka tidak paham jalan, baru tiba dan ketinggalan sama rombongan. Tapi memang jemaah haji asal Indonesia kasus-kasus yang memang lupa arah atau ini memang di sana banyak ya Mbak Dewi ya, sering terjadi ya. Tersesat atau gimana gitu jemaah haji. Ya, dari beberapa pengakuan petugas haji memang ada beberapa jemaah yang tersesat, artinya mereka lupa jalan pulang atau memang tidak paham bagaimana mereka harus kembali ke hotel. Tapi alhamdulillah petugas haji di sini sangat sekali. Jadi mereka bisa kembali ke hotel. Masya Allah, semangat petugas haji, ya Allah. Semangat Mbak Dewi. Jadi ingat saya ingin bertugas lagi Mbak. Mbak Dewi terakhir ini, Mbak Dewi bergeser ke Mekah ini kapan Mbak?
Mulai bergeser ke Mekah kapan? Cerita tentang itu. Informasinya kita kalau nggak 30-31 Mei. Ya, karena ini jemaah haji gelombang kedua ini akan berakhir sampai tanggal 30 sampai 31 Mei. Ini dari Mbak Anita atau Mas Bian ada yang mau ditanyakan ke Mbak Dewi? Aku dengar terakhir itu kondisi ini kan Haji Akbar ya. Kayaknya kayak wukuf sepertinya pada hari Jumat tanggal 4 atau 5 yang lupa saya. Itu kan banyak banget orang yang memimpikan untuk ada di Arafah ketika musim haji di puncak haji karena katanya dengan ganjaran pahalanya lebih banyak katanya dengan Haji Akbar. Nah, tapi di lain sisi ada hal yang tidak bisa yang sisi buruk ya, maksud saya sisi kurang bagus, negatif karena banyak sekali yang ingin masuk ke Mekah tanpa visa haji yang resmi. Jadi banyak haji ilegal terakhir kalau nggak salah sampai 18 Mei kemarin seperti dilansir oleh KJRI Jeddah ada sekitar 300 orang ya yang mencoba masuk ke Makkah tapi tidak bisa karena tidak memakai visa resmi. Nah, kondisi ketika Mbak Dewi tentu tahu nih, ketika kemarin masuk ke Mekah itu gimana Mbak? Beda nggak dengan waktu saya tuh hanya dijaga di terminal ya, masuk itu dijaga tapi tidak sampai masuk ke bus. Kalau kemarin Mbak Dewi lihat laporannya, sepertinya petugasnya sampai masuk ke bus ya Mbak. Ya gimana tuh Mbak kondisi di sana Mbak? Untuk pemeriksaannya ketat sekali kah atau gimana? Ya, betul sekali Mbak Nisa. Jadi Arab Saudi sekarang tahun ini sepertinya lebih ketat dari tahun sebelumnya ya. Mungkin karena banyaknya kasus yang haji ilegal dan sebagainya. Nah kemarin pengalaman saya waktu tiba di Bandara Jeddah, baru saja tiba, kita kan langsung masuk ke bus. Nah di sana itu dari pihak Wukala ya. Wukala itu petugas ya Mbak ya? Itu petugas yang di bandara. Itu mengecek satu persatu visa dan paspor kita, visa haji dan paspor. Jadi petugas masuk ke dalam bus, terus kita diperiksa satu-satu paspor dan visa haji. Kebetulan alhamdulillah memang kita petugas resmi ya, jadi ya tidak ada masalah. Nah itu baru di awal kedatangan di Jeddah. Kemudian dari Jeddah kita menuju ke Mekah. Itu juga di perjalanan di perbatasan kalau tidak salah ini ada askar dan aparat setempat di gate ya yang juga memeriksa paspor dan visa haji kita satu persatu di dalam bus. Jadi kita semua didatangi satu persatu kemudian didetek visa dan paspor haji. Masya Allah. Kemudian memasuki Masjidil Haram juga begitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk, bukan saja masuk Mekah ya, apalagi masuk ke Masjidil Haram. Jadi ada askar atau petugas yang di depan pintu sebelum masuk ke Masjidil Haram itu udah siaga gitu ya Mbak ya? Visa dan visa haji dan paspor jemaah. Jadi harus lengkap nih Mbak ya. Sekarang masuk Masjidil Haram ada paspor, ada visa, juga kartu nusuk ya kalau nggak salah ya, untuk masuk ke Masjidil Haram sekarang. Ya, kalau kemarin kebetulan Mbak Nita kita kartu nusuk kan belum terbit ya. Jadi kemarin yang baru datang kita cuma diperiksa visa haji karena paspor sebagian besar paspor kan. Betul. Ini visa haji belum tentu semua jemaah memiliki visa haji. Jadi visa haji diperiksa baru boleh masuk ke Masjidil Haram. Kalau nggak askarnya bilang gini ya, la haj. Kalau nggak ini la haj, la tarik gitu ya Mbak ya. Bukan haji, bukan visa haji. Bukan boleh gitu masuk, ya? la haj gitu. Jangan masuk. Nggak bisa masuk la haj tarik gitu, disuruh minggir gitu. Oke, Mbak Dewi, terima kasih atas laporan langsungnya dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mbak Dewi selamat bertugas kembali, sehat-sehat selalu Mbak Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sip. Assalamualaikum. Oke. Tadi ada hal menarik nih Mbak Anita dan Mas Bian soal haji ilegal. Memang waktu zamannya Mbak Anita ini memang seketat sekarang atau gini. Beda nih kalau dengar cerita Mbak Dewi tadi sepertinya tahun ini memang lebih ketat. Ya seperti saya bilang tadi bahwa nih tahun ini adalah Haji Akbar. Haji Akbar tuh ketika wukufnya adalah Jumat.
Jumat. Tapi memang belum ditentukan ya, sampai hari ini juga pihak otoritas kerajaan Arab Saudi belum menentukan kapan wukuf. Tapi diperkirakan itu memang jatuh di hari Jumat. Nah, ini katanya itu berlangsungnya berapa sih? Lupa saya, sekitar perulangannya 10 tahunan ya. 10 tahunan ya. 10 tahun apa lebih kayaknya ya. Aku Dodo Akbar. Oh, Dodo Akbar juga. Oh, berarti nggak ini ya? Nggak saya. Pokoknya kalau nggak salah kalau jatuhnya tanggal 9 itu Jumat. 9 Juli Jumat. itu Akbar. Nah itu makanya Jumat, ketika wukuf di Arafah Jumat itu Haji Akbar. Makanya itu banyak banget orang yang pengen banget nih. Sementara kita tahu kan di Indonesia haji itu kan jemaahnya terbesar, antriannya panjang. Setahu saya di Aceh itu hampir 40 tahun antriannya. Nah banyak yang tidak sabar, Akhirnya gini Mas Yudi, ada yang nawarin nih, Furoda, harga sekian. Tanpa antri. Itu orang sana juga atau memang ada WNI? Nah, ini saya nggak tahu, ini ada oknum sepertinya. Oke. Nah, tahun lalu itu memang ada pemeriksaan visa seperti Mbak Dewi bilang. Cuma petugasnya nggak sampai masuk detail gitu. Cuma diiniin ketua rombongannya nih. Ya, Haji Indonesia. Oke, Indonesia langsung. Ini berapa orang? Ini hajinya tuh salah satu aja. Kalau Mbak Dewi bilang tadi ini kayaknya satu gitu kan per ini. Sampai ke per ini ya. Malah sampai ke Masjidil Haram. Kalau dulu kami enggak. 2024 bebas. 2024 bebas. Tapi memang ini pengalaman saya ketika wukuf di Arafah, tenda kita itu sempat kemasukan jemaah haji luar negeri. Dan itu sepertinya bukan Indonesia dan ilegal. Dan kasus di Mina ada viral di TikTok bahwa jemaah haji Indonesia yang banyak meninggal ketika di Jamarot dan ke Mina itu bukan. Saya menyaksikan sendiri itu adalah jemaah haji Mesir. Dan Mesir saat itu merilis ada 300 jemaahnya adalah jemaah ilegal yang meninggal saat itu. Mungkin karena itu juga akhirnya Arab Saudi sekarang lebih ketat jadi prosedurnya. Kalau nggak salah kemarin Dirjen PHU Kemenak itu bilang bahwa Indonesia disemprit Arab karena banyaknya haji itu. Nah, data dari KJRI sampai tanggal 18 Mei kemarin sekitar 300 lebih yang sudah masuk. Nah, baru saja kemarin itu ada 3 orang lagi yang ditangkap. Dan itu ngeri banget, banyak yang merugikan karena sampai ulama di sana mengeluarkan fatwa la hajj bila tasrih. Jadi tidak boleh berhaji, hajimu tidak sah, bahkan mungkin lebih kepada berdosa kali ya kalau haji tanpa menggunakan visa yang resmi yang haji ya. Ya karena kan potensinya kalau ulama-ulama kita bilang itu merugikan orang lain. Ya kan banyak mudaratnya. Kita berhaji untuk menerima mendapatkan ridha Allah, tapi kalau dengan cara yang ini kan bukan ridho yang kita dapat tapi mudarat. Kalau Mas Bian ini tadi waktu itu kan sepi ya. Sama juga. Nih. Beda lebih lama jatuhnya Mas. Jadi ketika di Jeddah itu jarak antri begitu kita dari pesawat ya ngumpul. Tapi ketika kita mau periksa-nya itu ada 10 meter. Jadi lama sekali. Ya. Dan kebetulan ketika awal kita tuh 2019 kan enggak ini tutup. Jadi kita pakai digital Mas. Jadi pas ada yang pakai kertas dan digital. Jadi periksa satu-satu pelan-pelan lalu difoto lagi. Itu yang lama, sangat lama. Lalu setelah selesai kumpul lagi itu hampir sejam lah kalau nggak salah ya. Lalu kita berangkat ke Madinah. Nah di Madinah kayak ada pembatasan namanya apa ya saya lupa, kayak tol, bentuknya kayak tol, naik askarnya petugasnya naik periksa satu-satu, naik ke dalam bis satu-satu. Lalu selesai kan kita sudah tiba di Madinah. Karena saya tidak pakai kereta atau pakai bis lagi yang di ini kan di tol mau masuk dari Madinah ke Mekah diperiksa lagi kebetulan sebelum ke Bir Ali. Bir Ali itu tempat mikot. Jadi kita kalau berumroh untuk niat umroh itu mikot di Bir Ali kalau dari Madinah ya. Bir Ali lalu diperiksa lagi Mas. Lalu di pertengahan saya ketika menunggu hajian di Mekah itu ada pemeriksaan. Bahkan satu hotel pun digerebek. Betul. Oh iya Mas, saya motong dulu. Saya pernah tuh ketemu saat itu kita MCH 2024 di Dakar Mekah ini liputan di satu hotel saat itu di jamaah orang Jawa Timur terploternya Jawa Timur. Tiba-tiba ada yang bilang mbak di atas ada jamaah kayaknya tapi nggak pakai gelang. Tahu nggak dia di tempat ini mana? Di rooftop, bayangin saja. Di rooftop, tapi waktu kita datang dia kayak enggak kita petugas di sini, tapi bisa bahasa Arab. Padahal itu mereka saya yakin haji
tidak dengan visa resmi. Mungkin juga bisa di rumah penduduk sebenarnya. Betul. Jadi sebelum rumah penduduk lokal situ ya. Jadi pihak KSA menentukan tanggal 26 Mei ya, misalnya. Tutup. Ini udah masuk musim haji, tutup. Jadi bagi warga yang umroh tidak boleh masuk. Itu biasanya mereka umrohnya tuh udah di tanggal 20. Jadi nginep di rumah itu tidak keluar. Betul. Sampai hajian. Tapi sampai hajian, bukan ketika dia mau udah nggak bisa umroh lagi. Jadi dia harus ke Arafah. Nah, di Arafah problema lagi, Mas. Di Arafah walaupun kita dari jam 10 harus nginap dan sampai dengan tanggal 9 matahari terbenam, dan mereka tuh kadang-kadang lebih baik jadi di luar. Jadi mereka tuh ngumpulnya di Bukit Buair, pertemuannya Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan ini Jabal Rahmah. Mereka banyak ngumpul di sana gitu. Mungkin bisa ke sana ya. Karena kalau di kita tuh Indonesia rata-rata satu posisinya jauh dari Jabal Rahmah. Terus biasanya ada yang di dalam tenda, ada yang di luar, itu masing-masing punya inilah. Jadi sana yang saya tahu ya. Lalu setelah habis hajian pun itu udah membaur lagi ke umroh. Jadi ketika tanggal 10 tuh udah masuk umroh. Jadi ya tinggal yang hajian udah otomatis tinggal di Mina, tinggal Jamarat aja syarat yang terakhir. Makanya banyak itu ya. Oke, terakhir nih Mbak Anita, Mas Bian. Adakah pesan-pesan dari Mbak Anita atau Mas Bian kepada mereka-mereka yang bertugas saja atau wartawan-wartawan yang bertugas saja? Ada pesan-pesan khusus nggak? Mungkin tahun depan atau tahun berikutnya dan pesan-pesan khusus nggak? Kalau dari saya sih, teman-teman yang bertugas jaga kesehatan, patuhi pola makan, mungkin tugas, sama intinya gelang, kartu. Jadi ada 3 kalau nggak salah, Mas. Itu tiga identitas. 3 identitas. Jadi ada gelang, paspor. Biasanya kalau paspor nggak dibawa. Hanya gelang sama kartu kartu nusuk itu sebenarnya itu buat ke Raudhah juga itu. Siapapun kita bisa nolong, ada ya itu petugas juga harus hafal walaupun tidak hafal semua ini peta, asal ada hurufnya, mobilnya gitu. Itu aja sih. Kalau Mbak Anita ada pesan khusus? Ya, jemaah ibadah haji ini kan jemaah ibadah fisik. Jadi ya benar kata Mas Bian bahwa kita harus jaga kesehatan. Jaga minum. Kalau di sana itu minum seteguk dalam 10 menit. Bisa banyak tuh. Wah, tinggal minum aja. Sama Oralit. Saya ngerasain banget Oralit itu menghidrasi tubuh kita. Jadi kalau batuk tuh obatnya Oralit. Kalau di sini kan kita ngerasa Oralit itu buat obat diare. Diare. Padahal tidak. Kalau di sana saya ngerasain itu sebagai obat batuk. Benar. Obat batuk itu. Karena ngerasa ini kita kering ya. Kalau udahnya kering, kita minum Oralit itu beda rasanya. Jadi tenggorokan agak basah gitu. Ya benar. Dan itu yang kedua memang banyakin, karena itu memang jalur langit ya, bahwa berhaji itu memang panggilan Allah, menjadi duyufur rahman atau tamu-tamu Allah. Maka kita sudah selayaknya kita tuh melangitkan doa gitu. Siapapun, saya tuh tidak menyangka gitu secepat ini berangkat ke tanah suci. Maka langitkanlah doamu, perbanyaklah talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, labaik innal hamda wal nikmata lakal mulk. Saya sampai sini sedih ya. Kalau dengar. Sama satu kayak Mbak Anita. Apa tuh? Pampers. Itu apalagi jamaahnya saat ini lebih banyak ya, hampir 5 juta ya salah tahun ini. Karena banyak menahan pipis, susah karena banyak untuk antrian panjang, jadi pakai Pampers. Di Mina kita belum bicara Mina lagi ya. Di next nih kayak kita bicara Mina. Jadi Pampers tuh pentingnya. Bawa 2 atau 3 karena kan kalau kita kena dikit tetes aja najis, harus ganti. Membatalkan sholat, wudu gitu. Sama tadi apa ya, semprotan tadi ya? Semprotan gitu. Itu kayaknya kalau ada di Bin Daud atau di mana, beli di Bin Daud aja, isi air jam-jam, air apakah ya semprot. Itu penting. Tapi tugas juga biasanya ada. Terus sama minum, aku lupa. Diajarin minum tidak boleh harus langsung banyak. Iya benar. Seteguk 10 menit. Dikit, 10 menit sekali. Asal tenggorokan basah. Basah, ya. Itu penting. Satu kalau banyak bisa pipis. Sama kopi kalau bisa malam aja. Karena kalau kita ngopi siang tuh biasanya kita ibadah mau ke masjid, lemes badannya. Pipis. Kopi produksinya pipis. Oke, Mbak Anita, Mas Bian, ini banyak banget cerita menarik, cuman waktu kita terbatas. Jadi mungkin di edisi selanjutnya kita akan bercerita lagi lebih banyak lagi. Oke,
Tribuners, sampai berjumpa lagi di acara Cawan Cerita Wartawan bersama saya Willy Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.